Selamat datang di kelas pemeliharaan gardu induk dan peralatannya. Untuk materi perkuliahan ini meliputi tentang konsep dasar gardu induk, konsep dasar gardu distribusi, komponen mekanik dan komponen sipil gardu distribusi, komponen listrik gardu distribusi, pemeliharaan peralatan gardu distribusi, dan commissioning test. Ada 6 bagian utama dari materi kita untuk pemeliharaan gardu distribusi dan peralatannya. Namun materi utamanya di sini adalah tentang komponen listrik gardu distribusi dan pemeliharaan peralatan gardu distribusi. Untuk materi-materi ini akan kita uraikan pada sesi setiap pertemuan berikutnya, dan untuk sesi kali ini kita mulai dengan konsep dasar gardu induk. Konsep dasar gardu induk kita mulai dengan pengertian gardu induk. Apa yang dimaksud dengan gardu induk? Kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa melihat ada di sini beberapa komponen. Ada beberapa komponen, mungkin tidak begitu jelas kita uraikan ini komponen-komponen apa. Tetapi dari komponen-komponen ini bisa kita lihat penyusunannya itu rapi dan teratur. Ya, rapi dan teratur seperti ini, ada berbaris yang sejenis, dan juga bagian atasnya ada kita lihat kabel melintang, dan ada kabel yang penghubung ke luar dan keluar. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa gardu induk itu adalah suatu instalasi dari peralatan-peralatan listrik yang disusun berdasarkan fungsi dan peranan peralatan tersebut, dengan tetap memperhatikan pertimbangan teknis, ekonomis, serta keindahan. Jadi seperti ini, kalau kita lihat dari sisi keindahan cukup indah, karena ini sudah tersusun secara rapi. Itu kira-kira pengertian dari gardu induk. Sedangkan gardu induk itu sendiri, kalau kita lihat dari sini, ini ada bagian ke penyaluran. Ini juga ada penghantar di sini. Ada dua sisi. Sisi incoming misalnya sebelah sini, atau sisi outgoing sebelah sini. Ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan sistem penyaluran, ya, tenaga listrik. Dan sistem penyaluran itu bagian dari sistem tenaga listrik. Jadi bisa kita katakan bahwa gardu induk itu merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik dan bagian tidak terpisahkan dari sistem penyaluran tenaga listrik. Nah, itu kira-kira pengertian untuk gardu induk ini. Dan klasifikasi gardu induk itu bisa kita kelompokkan berdasarkan fungsi, letak pemasangan, dan isolasi yang digunakan. Berdasarkan fungsi ini bisa kita lihat apakah dia berfungsi pada penyaluran transmisi mulai dari pembangkit nanti, maka gardu induknya akan berfungsi sebagai penaik tegangan sebelum ke saluran transmisi. Misalnya dari pembangkit, ada di sini gardunya, ini tegangannya tegangan menengah, maka keluar di sini tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Itu fungsinya, jadi untuk menaikkan tegangan pada gardu induk transmisi. Kalau ini tegangan ekstra tinggi, maka nanti ada gardu induk transmisi berikutnya, turun lagi ke tegangan tinggi. Sedangkan untuk di gardu distribusi ini fungsinya penurun. Sebab dari tegangan tinggi incomingnya
maka akan masuk ke tegangan menengah. Dan selanjutnya nanti di gardu-gardu distribusi yang lainnya ada ketegangan rendah. Itu dari sisi fungsinya. Berdasarkan letak pemasangan, ini apakah di ruang terbuka atau ruang tertutup. Kalau pemasangannya di dalam, maka itu masuk kategori ruang tertutup, sehingga switchernya, isolatornya dan sebagainya dipasang di dalam gedung. Ini tentu tidak membutuhkan area yang luas, ya. Berbeda dengan pemasangan luar. Kalau pemasangan luar ditempatkan di udara terbuka, dan ini cukup butuh area yang luas. Dan berdasarkan pemasangan ini apakah dalam ataupun luar, maka akan muncul klasifikasi yang berikutnya yang didasarkan pada isolasi yang digunakan. Kalau pasang luar atau sering kita sebut gardu induk konvensional, itu dia menggunakan isolasi udara antara bagian yang bertegangan dan bagian yang lainnya. Apakah bagian yang bertegangan dan yang bertegangan, atau bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan, digunakan isolasi udara. Dan sering juga ini disebut sebagai switch yard dan memerlukan tempat terbuka yang cukup luas. Dan isolasi yang bisa digunakan juga terutama untuk isolasi pada pemasangan dalam, yaitu gas SF6. Gardu induk ini sering disebut sebagai gas insulated substation atau gas insulated switcher. Ini memerlukan tempat yang relatif sempit, jadi tidak mesti di area yang cukup luas, cukup di dalam gedung atau ruangan tertutup. Sedangkan dari peralatan dan fasilitas yang terdapat pada gardu induk itu terdiri dari dua bagian, yaitu instalasi transformator tegangan dan peralatan penyaluran, dan juga fasilitas gedung. Untuk peralatan, ada peralatan utama kita sebut sebagai transformator tenaga, dan ada peralatan bantu. Dan tidak kalah penting fungsi dan peranan peralatan bantu ini. Tanpa peralatan keduanya, pengoperasian itu tidak akan berjalan dengan baik, pengoperasian sistem tenaga. Peralatan pengaman dan peralatan pengukuran, ya. Jadi ini sangat perlu untuk melindungi peralatan utama seperti transformator tenaga, ya. Ada di sini relay dan juga ada pemutus, ada arrester, dan untuk peralatan pengukuran ada di sini nanti alat-alat ukur baik arus maupun tegangan dan lainnya. Dan juga akan terdapat nanti untuk mendukung peralatan pengukuran ini ada kita sebut nanti current transformer dan potensial transformer, trafo arus dan trafo tegangan. Ini dari sisi peralatan untuk melakukan pengukuran. Sekarang dari fasilitas gardu induk. Fasilitas gardu induk itu terdiri dari gedung kontrol, ruangan baterai, dan bangunan-bangunan lainnya. Jadi kalau kita melihat suatu gardu induk, maka kita akan menemukan adanya bangunan sipil di sana. Itu umumnya difungsikan sebagai gedung kontrol. Dan ada bangunan-bangunan lain yang mendukung gedung utama atau gedung kontrol itu, ya. Dan juga ada ruangan baterai yang akan terdapat di dalam gedung kontrol itu. Itulah kira-kira materi kita pada kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita tampilkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.